Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat Ebenezer Suaru yang terkasih yang ada di rumah-rumah. Pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk siapkan diri. Karena pada pagi hari ini bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan, menikmati pribadinya, menikmati hadiratnya. Sebab tidak ada tempat yang lebih aman selain berada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya ada perlindungan, di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, dan di dalam hadiratnya ada sukacita yang melimpah. Berbahagialah dalam hadiratnya bersama dengan keluarga masing-masing yang ada di rumah. Saudara tetap bisa menikmati hadirat Tuhan meskipun ada di rumah, sebab Dia adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Mari siapkan diri kita, nikmatilah hadiratnya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah. Dia yang menjadi tempat pertolongan kita. Dia jadi tempat perlindungan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hal yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang
hadirat-Mu berhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi penyembah. Mari kita katakan, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah, Engkau kudus ya Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi penyembah. Kita sembah Dia, Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Allah, tetapi semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Allah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Segala pujian dan segala hormat kami sembah Engkau Yesus, hanya Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih Allah, Engkau mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah
menyambut segala kebesaran-Mu bagi kami Tuhan. Jikalau kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada pada saat ini ya Bapa, karena kami satu tujuan ya Bapa, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terlebih pagi yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau segarkan kami ya Bapa. Engkau segarkan hati dan pikiran kami ya Bapa, lewat puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami bersatu hati di dalam Engkau Tuhan. Engkau senantiasa membela kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Semuanya hanya kemurahan-Mu ya Bapa. Semuanya hanya kebesaran-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang agung ya Bapa, Allah yang mulia. Kami patut menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami ya Bapa. Terutama kami yang ada pada saat ini Tuhan. Engkau melihat keadaan kami ya Bapa. Engkau melihat situasi yang ada pada saat ini Tuhan. Sekalipun kami yang ada pada saat ini Tuhan, yang ada di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, tidak sebanding yang ada jemaat-Mu di luar sana ya Bapa. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka ya Bapa, dan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika mereka tidak ada pada saat ini Tuhan Yesus, itu sebabnya ya Bapa, karena Engkau melihat ya Bapa, situasi yang tidak aman ya Bapa, yang melanda bangsa kami ya Bapa, terlebih melanda dunia ini ya Bapa. Engkau melihat Tuhan Yesus, hanya mengalami duka ya Bapa. Kami terharu Bapa, kami melihat bangsa kami Tuhan yang sedang berduka ya Bapa. Kau melihat ya Bapa, Kau melawan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Khususnya kami berdoa ya Bapa, jemaat-Mu yang tidak ada ambil bagian pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Biarlah sukacita itu senantiasa ada di tengah-tengah mereka ya Bapa. Engkau melihat mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu itu senantiasa ada di tengah-tengah mereka dan memberkati setiap keluarga per keluarga ya Bapa. Ini menjadi harapan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, selamatkan dunia ini Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Selamatkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya virus corona yang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan, yang melanda dunia ini ya Bapa, boleh pergi dari hadapan kami ya Bapa. Sehingga di minggu-minggu bulan yang akan datang ya Bapa, kami boleh bersukacita di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Khususnya Tuhan, kami berdoa pada saat ini Bapa, seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik pemimpin pujian, singer, semuanya Tuhan Yesus, terlebih hamba-Mu yang sudah Kau utus ya Bapa, di dalam memberitakan Injil kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus, bila segala perkataan mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau satukan hati kami seluruh pelayan-pelayan yang ada pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan semangat melayani di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ini kita akan memuji Tuhan. Kita memuliakan Dia. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Dia penolong kita. Haleluya. Sebab Dia yang memberikan kita Roh Kudus. Sebab itu mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya.
Ya Allah yang luar biasa, men. Ya Allah yang ajaib. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kerjanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kerjanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Allah kita, sorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa Roh. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita berglori bagi Allah kita, bagi yang rela mati untuk kita semua, saudara. Haleluya. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi sangatlah dilepaskannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, bahkan pada matilah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api
Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan yang menyegarkan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau hal yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tidak ada lain seperti Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Nanti saudara panggil ke bawah kita dalam doa. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Di pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah menyembah Engkau dengan puji-pujian kami. Biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami telah mempersiapkan tanah hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, sesuai dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Selamat pagi sidang jemaat Ebenezer yang saya cintai dan sangat-sangat saya rindukan. Tetapi dengan keadaan demikian, saya yakin saudara tetap berhubungan dengan Tuhan di dalam tiap-tiap rumah dan keluarga saudara. Dan hanya oleh kemurahan Tuhan, kasih Allah, dan kebaikannya yang kita nikmati tiap-tiap hari. Dan saya sangat yakin yang lemah akan dikuatkan, yang susah pasti Tuhan memberikan penghiburan. Terlebih mereka yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan kita Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap campur tangan dan memberikan jalan keluar sehingga kita sekalian, yaitu saudara dan saya, mengalami kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya sangat yakin, saudara, Tuhan kita tetap ada di dalam setiap saat. Dan sampai hari ini juga, saya belum pernah mendengar di antara sidang jemaat yang Tuhan cintai, yaitu mengalami sakit yang dikatakan virus corona. Itulah kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita yakin Tuhan kita yang sudah memberikan kita hidup sampai saat ini, yaitu Allah kita sanggup memelihara, terlebih menjamin di dalam kehidupan kita. Itulah keistimewaan saudara dan saya sebagai miliknya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah tinggalkan, terlebih mengecewakan saudara dan saya. Apatah lagi kita tetap bersandar, kita tetap mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu hidup kita ini adalah Tuhan yang punya. Sebab itu saya yakin saudara, jangan sampai kita mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, apatah lagi mengalami ketakutan. Sebab Yesus ada di dalamnya. Firman Allah katakan di dalam kita mengalami susah, kita ditekan, kita mengalami kesesakan, Allah tidak jauh daripada kita. Dia ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun saya tidak tahu keadaan saudara, meskipun saya tidak bersama dengan saudara sudah berjalan beberapa minggu, tetapi doa saya siang dan malam, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Dia tetap bersama dengan saudara. Ya saudara, sebab itu cintailah Yesus. Sebab itu utamakan Tuhan. Terlebih kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan sampai saat ini bahwa hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya katakan pasal 43 ayat yang pertama, kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Haleluya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanmu. Maaf saudara, engkau ini kepunyaanku. Ada amin. Saudara yakin hidup saudara milik Tuhan? Saudara yakin bahwa hidup saudara seluruhnya bukan saja hidup, tetapi keperluan kita tiap hari Tuhan juga yang memiliki. Saudara yakin Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Mungkin orang yang di luar Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, pagi, siang, sore, malam, mereka senantiasa diliputi oleh kekhawatiran, apa yang dimakan, apa yang dipakai. Tetapi Injil Matius katakan bahwa Bapamu yang di dalam sorga lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang menjadi anak Tuhan, senang memiliki Yesus.
yang tetap berkuasa, Yesus yang hidup dan bangkit sampai selama-lamanya, dan Yesus itulah Dia ada kiri kanan depan belakang di mana saja kita berada, di rumah. Ya saudara, yang seringkali kita ada di dalam rumah, saudara, Yesus ada di perjalanan, Yesus juga ada. Terima kasih kepada Tuhan. Begitu firman Allah katakan bahwa kita semua, termasuk saudara dan saya, adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dikatakan di sana ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, tetapi janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang disibukkan, dipikirkan siang dan malam apa yang dimakan. Justru ada di dalam rumah, maka keperluan itu lebih bertambah, saudara. Tetapi hidup saudara senantiasa dipantau oleh Tuhan. Hidup saudara senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Firman Allah katakan hidup kita lebih penting dari segala makanan. Sebab itu saudara, mari kita senantiasa, bahasa Jawa katakan gandol Gusti, berpegang kepada Tuhan. Tidak ada lain. Ya saudara, supaya kita boleh menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus yakin apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Haleluya. Begitu kita menjadi milik daripada Tuhan, begitu kita menjadi kepunyaannya. Ya saudara, ayat pokok tadi dikatakan, ya Dia tetap ada bersama dengan kita. Tidak dapat terlepas Yesus dengan saudara dan saya. Hidup kita berada di dalam tangan daripada Tuhan. Ya saudara, itu harus menjadi keyakinan kita. Tidak ada satu oknum pun yang akan merebut kita kalau hidup kita ada di dalam tangan daripada Tuhan. Ada haleluya? Saya yakin saudara di rumah, saudara katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat hanya untuk Tuhan saja. Di dalam Roma pasal yang ke-14, kembali firman Allah menasihati kita. Kembali firman Allah memberikan kata-kata dorongan untuk kita, supaya kita yakin. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Haleluya. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, perhatikan kalimat yang terakhir, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Ya, sebab itu jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan loh. Ya saudara, apatah lagi kita jauh daripada Tuhan, fatal saudara. Ya, kesusahan yang sangat parah yang akan kita alami. Kita harus menyadari, ya saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Yesus. Amin. Hari-hari ini kita perlu Tuhan, apatah lagi minggu-minggu ke depan. Ya, kita sudah mendengarkan berita yang makin mencekam. Ya, tidak boleh sama sekali keluar rumah. Mungkin kantor-kantor akan ditutup selama beberapa minggu. Tetapi saudara dan saya adalah kepunyaannya. Tuhan izinkan kita hidup sampai sekarang ini, berarti Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Ya, singa muda saja kelaparan. Tetapi kita boleh tahu saudara,
Ya, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Saudara dan saya, di dalam Ulangan katakan kita adalah kaum miliknya. Ya, burung-burung pipit saja di udara dipelihara. Tumbuh-tumbuhan di kebun dipelihara oleh Tuhan. Apatah lagi saudara dan saya adalah milik kepunyaannya, makhluk yang sangat indah. Di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara, dikatakan pasal yang ke-43 bahwa saudara dan saya adalah umat yang mulia. Ya, kita adalah umat yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya saudara, apatah lagi Dia menciptakan saudara dan saya menurut gambarnya Allah. Haleluya. Ya, tidak kata orang, tidak meniru ya apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, tetapi kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Dengan kedua tangan yang tidak mengenal dosa itu. Itulah saudara dan saya. Ya, ciptaan yang sangat berharga, yang indah. Ya, seringkali manusia mungkin merasa dia kurang. Ya, saudara, sampai banyak mereka ke luar negeri untuk dioperasi karena kurang cocok. Ya, wanita ingin menjadi pria, pria ingin menjadi wanita. Tetapi saudara dan saya, firman Allah tetap katakan kita adalah umat yang mulia di hadapan Tuhan. Ya saudara, sebab itu kita bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Lebih jelas lagi Rasul Paulus tekankan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, Dia yang memberikan hidup, memberikan nafas supaya kita dapat bergerak. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan bahwa kehidupan itu diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab itu sampai saat ini kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, supaya hidup kita senantiasa diberikan kekuatan lewat pemberitaan firman Allah. Berapa banyak firman Allah yang sudah kita terima, berapa banyak firman Allah yang sudah kita dengar, terlebih berapa banyak firman Allah yang sudah tertanam di dalam hati kita. Kekayaan yang sangat mahal. Ya saudara, kekayaan yang tidak dapat dibeli dengan harga dunia ini. Itulah yang dapat memberikan kekuatan. Itulah yang dapat mengajar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, dengan hidup yang Tuhan berikan, kita akan membalas apa kepada Tuhan? Ya kalau mungkin pengalaman kita yang hari-hari atau bulan tahun yang sudah lewat, hampir saja maut itu merenggut nyawa kita. Hampir saja ya saudara kita mengalami kecelakaan, ya musibah yang mencekam. Tetapi kalau kita boleh hidup sampai saat ini, itulah kebaikan daripada Tuhan. Itulah kemurahan daripada Tuhan. Sebab itu saudara dan saya, ciptaan yang sangat indah, kita akan berbuat apa kepada Tuhan? Kita akan membalas dengan apa kepada Tuhan Yesus? Seperti Samuel, ya saudara, dalam kitab Samuel katakan, dan dia berusaha, dia berjuang dengan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati manusia. Sebab itu mari, lewat firman Allah pada pagi hari ini, kalau kita boleh hidup hanya oleh Tuhan, kita akan berbuat apa? Kita akan membalas apa kepada Tuhan? Ya saudara, kiranya lewat firman Allah, contoh di dalam Alkitab, kehidupan riwayat daripada Samuel yang masih sangat muda. Tetapi dengan umur yang muda itu, dia ingin membalas kasih Allah, yaitu menyenangkan hati daripada Tuhan, supaya hidupnya untuk Tuhan. Di dalam Roma tadi dikatakan, supaya hidupnya itu untuk Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ya,
Saya bersyukur sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Saudara adalah milik Tuhan, tetapi dipelihara, diluputkan dari segala sakit penyakit. Saudara sampai pada saat ini, terima kasih kepada Tuhan. Ya saudara, kalau kita memiliki Tuhan, meskipun mungkin hidup kita pas-pasan atau hidup kita penuh kekurangan, ya saudara, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan, menambahkan ya umur kita sampai pada minggu ini. Begitu indah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Selain kita hidup untuk Tuhan, firman Allah katakan di dalam suratan Petrus, supaya kita juga hidup untuk kebenaran. Haleluya. Mau hidup untuk kebenaran? Saudara mau hidup untuk kebenaran? Haleluya. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Itulah yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, ya dengan keadaan dunia ini, ya ada berita-berita yang mengatakan banyak kejahatan. Ya. Tetapi saudara dan saya umat yang sudah dilimpahkan dengan kebaikannya. Kita sudah diselamatkan, bahkan sorga itu menjadi bagian kita. Korintus katakan, ya saudara, kerajaan sorga bagi kita, termasuk saudara dan saya. Itu mari kita akan belajar untuk hidup benar, untuk hidup benar, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup berkenan, layak. Saudara, supaya umur yang masih ada ini, hidup yang masih ada ini, saudara, kita pakai untuk berkenan, menyenangkan hati Tuhan, untuk layak, supaya hidup kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, sawah ladang kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melakukan firman Allah itu pasti, ya saudara, Tuhan akan memberkati. Awal saja Tuhan menciptakan semuanya ini, terang gelap, ya saudara, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu diciptakan untuk saudara dan saya, bukan untuk yang lain. Untuk saudara dan saya baru Dia menciptakan manusia hari yang ke-6. Tetapi hari yang pertama sampai ke-5 Dia menciptakan itu semua untuk saudara dan saya. Ya, sebab itu mari jangan kita khawatir, jangan kita cemas, jangan kita bimbang, tetapi kita boleh naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan membela saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan mengutamakan saudara, perhatiannya ada kepada saudara dan saya. Karena itu mari saudara, akhir khotbah saya pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Supaya dengan iman yang Tuhan tambahkan, iman yang Tuhan kuatkan, iman yang Tuhan hidupkan, dengan iman itu kita boleh melihat bahkan mengalami kuasa mujizat Tuhan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan, segala hormat hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya Allah sangat mengerti dan memperhatikan keadaan saudara di tengah-tengah situasi di mana tidak ada lagi orang yang mungkin pedulikan hidup saudara pagi hari ini. Ada banyak orang mulai putus asa pagi hari ini, tetapi ada satu pribadi, Yesus, yang serius memperhatikan saudara, yang sungguh-sungguh peduli akan hidup saudara pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi yang begitu menderita, ada begitu banyak orang tidak mau mendekat kepadanya. Bertahun-tahun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi banyak orang di sekitarnya mulai menjauh. Bahkan ketika dia membutuhkan pertolongan, tidak ada satupun yang menolong hidupnya. Suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang. Begitu mendengar nama Yesus, perempuan ini mulai semangat. Perempuan ini mulai punya iman. Dan dia berpikir dalam hatinya, kalau aku berjumpa dengan Yesus, aku akan minta pertolongannya supaya Yesus menyembuhkan aku. Tiba saatnya ketika Yesus datang. Perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara, dia berusaha untuk berteriak dan memanggil nama Yesus, tetapi justru banyak orang yang menghalang-halanginya. Karena memang dia tidak bisa berjalan dengan normal. Bahkan murid-murid Yesus pun berusaha menghalangi perempuan ini. Dan melarang untuk perempuan ini berteriak-teriak. Tetapi saudara tahu, semakin dia sungguh-sungguh untuk meraih jumpa Yesus. Karena dia berpikir, walaupun aku tidak bisa berjumpa langsung dan melihat wajah Yesus, asal ku jumpai Yesus, aku akan sembuh. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak ada daya, tidak ada yang bisa kau perbuat, dan tidak ada orang yang bisa menolong saudara pagi hari ini. Satu perkara yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa ketika imanmu besar, ketika percayamu besar kepada Yesus sebagai Tuhanmu, maka terjadilah apa yang kau inginkan pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, engkau akan mengalami jamahan Tuhan. Karena memang sebenarnya Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup menolong saudara pagi hari ini. Besarlah imanmu kepada Yesus, dekatlah kepada Yesus. Sumber kehidupanmu hanya Yesus pagi hari ini. Dan mulai angkat tanganmu dan bukalah hatimu pagi hari ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Sementara kau mengangkat tangan, mulai rasakan ada tangan yang kuat yang sedang berjalan menghampirimu pagi hari ini. Ada tangan yang berlobang paku yang sementara memulihkan keadaanmu pagi hari ini. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Dia adalah Allah yang peduli. Haleluya. Alami kuasa Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia sanggup menolong kita pagi hari ini. Yesus sanggup menjamah kita pagi hari ini. Yakin, percayalah, percayalah, percayalah. Karena sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan pagi hari ini juga, dimanapun engkau berada, engkau sudah mengalami jamahan Tuhan. Dimanapun engkau berada, pagi hari ini engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, Yesus luar biasa. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengerti dan sangat pedulikan kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Biji mata-Mu Tuhan. Kami bangga dan bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus yang kami sembah pagi hari ini. Jemaat Ebenezer Suwaru adalah jemaat yang mengerti, yang memahami betapa pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Dan kiranya hari-hari yang sulit ini kami semakin mendekat dan melekat kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkat-Mu turun atas kami pagi hari ini. Atas kami semua para pelayan-pelayan yang tiap minggu kami berkumpul untuk melayani lewat streaming. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini. Semua orang yang melihat tayangan ini diberkati Tuhan pagi hari ini. Dengan luar biasa. Tuhan buat terobosan yang luar biasa dalam hidupmu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami dan kami terima berkat firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin.